Buku saku tentang literasi keuangan ini ya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya, bagaimana mengelola keuangan yang bijak, yang benar, sehingga tidak tertipu, tidak disalahgunakan oleh oknum baik di negara lain maupun di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini saya berada di Puri Ardia Garini di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 November tahun 2025 untuk mengikuti acara launching buku saku edukasi keuangan pekerja migran Indonesia atau PMI. Acara ini digelar oleh Direktorat Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtaruddin. Acara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri atau Wamen P2MI Christina Aryani, Inspektur Jenderal Kementerian P2MI Komjen Pol Iko Tutswardana, Sekretaris Jenderal atau Sekjen KP2MI Komjen Pol Dwiyono, dan Dirjen Penempatan KP2MI Ahnas. Sementara dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Priderika Widyasari Dewi. Dari Bank Indonesia atau BI dihadiri oleh Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, Anton Daryono. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan edukasi dan peluncuran buku saku literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI dan keluarga. Hari ini kita tidak hanya sekedar meluncurkan buku saku, tetapi kita juga memperkuat janji bersama memastikan setiap rupiah, setiap uang hasil keringat para pekerja migran sampai dengan aman, dimanfaatkan dengan bijak, dan menjadi masa depan yang lebih baik bagi keluarga di tanah air. Bangkit dengan amin. Pekerja migran Indonesia atau PMI telah melakukan pengorbanan jiwa, kerja keras yang panjang, dan harapan yang besar untuk memperbaiki kualitas hidup diri sendiri dan keluarga. Untuk itu, pelindungan konsumen bukan hanya sekedar hadir sebagai jargon kebijakan, tapi juga wujud nyata kehadiran negara bagi PMI atau pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagi Bank Indonesia, pelindungan konsumen adalah bagian dari ikhtiar menjaga rasa aman dan keadilan dalam ekosistem pembayaran, baik tunai maupun digital. Kemudian dalam bertransaksi saat ini harus berjalan beriringan dengan keamanan, transparansi biaya, dan perlakuan yang adil. Itulah mengapa Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Kementerian P2MI hadir di ruangan ini yang sama supaya kebijakan tidak jalan sendiri-sendiri, melainkan satu bahasa dan satu langkah di lapangan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita selalu menjadikan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kami juga sangat senang bisa bertemu dengan mas-mbak semua ya. Katanya nanti malam ada yang mau berangkat ya? Ada yang boleh angkat tangan yang mana yang mau berangkat per malam?
Banyak ya, luar biasa. Semoga sehat selamat sukses ya. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan ya bagaimana komitmen kepedulian dari pemerintah dalam hal ini diwujudkan dengan BP2RI, dari OJK, dari Bank Indonesia, kepedulian kita terhadap mahasiswa semua PMI Indonesia baik yang sudah di sana maupun yang akan berangkat. Ini merupakan komitmen kita untuk memberikan edukasi dan literasi kepada mahasiswa semua ya, untuk bisa sukses menjadi pekerja migran Indonesia. Ini ada satu quote yang sangat baik ya, disebut ya kira-kira saya terjemahin langsung ya, walaupun pastinya mahasiswa sini udah pintar bahasa Inggris kan, mau kerja di luar negeri kan ya. Amin, mana loh? Baik, di sini dikatakan para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asalnya dan juga tentu saja di negara nanti tempat mahasiswa berkarya, dan juga mendorong pembangunan. Ini suatu quote bukan saya menciptakan, bukan, tapi ada dari PBB, United Nations. Jadi tidak berlebihan kita memilih hari yang sakral ini, hari pahlawan 10 November, untuk bisa ketemu mahasiswa semua, karena mahasiswa semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Ada juga yang mengatakan International Labour Organization dikatakan bahwa pekerja migran masuk ke angkatan kerja internasional mendukung pertumbuhan ekonomi di negaranya dan juga di negara asalnya. Pak Menteri, Ibu Wamen, dan Bapak Ibu sekalian, kami OJK, kami punya partner Pak, regulator juga di negara-negara lain di dunia. Ada satu sahabat saya dari Hong Kong, gitu ya, sangat peduli ya terhadap bagaimana keselamatan pekerja migran Indonesia juga di sana Pak, dari pemerintah di sana. Dia mengatakan begini ya, dia punya satu ART di sana, Mbak Yanti namanya, saya sahabatnya, kalau sampai saya temui di Hong Kong gitu. Teman saya itu bilang, kalau ditinggal suaminya nggak apa-apa, tapi jangan ditinggal Yanti katanya. Karena dia bilang, teman saya perempuan, karena kalau nggak ada asisten rumah tangga, dia nggak akan bisa berkarir. Dia cerita seperti itu. Jadi dia bisa berkarir karena ada seorang pekerja migran Indonesia yang membantu pekerja-pekerja di Hong Kong ya, pekerja wanita-wanita karir di sana, yang juga kemudian menyumbangkan untuk pertumbuhan ekonomi di negaranya. Jadi di sana sangat dihargai pekerja migran Indonesia, dan itu merupakan satu kebanggaan juga buat kami bahwa ternyata keberadaan para pekerja migran Indonesia sangat dinanti dan sangat dihargai di sana. Jadi ini luar biasa banget. Ya. Kemudian tentu seluruh para calon pekerja migran Indonesia yang nanti sebentar lagi akan melaksanakan pengabdian dan karyanya di beberapa negara sebagai duta bangsa, sebagai saya sih lebih menyebutnya sebagai pejuang devisa. Iya, pejuang devisa karena dia masih berjuang. Kalau pahlawan kayaknya orangnya sudah nggak ada. Iya. Jadi kalau pahlawan itu yang hari ini kita kenang, ya, yang mungkin sudah tertuju, ya. Tapi ada anak semua ini masih berjuang untuk mengejar. Jadi sebagai pejuang devisa yang tentu akan membangun ekonomi bangsa, berkontribusi membangun ekonomi bangsa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang hormati, marilah kita memberikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, rahmatnya, dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara launching buku 1 literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga. Dan kegiatan hari ini merupakan kolaborasi, ya, sinergitas KP2RI dengan seluruh stakeholder, termasuk
BI, OJK, ya, pelaku usaha, sehingga bisa kita lakukan launching buku saku ini sebagai panduan, sebagai acuan bagi para pekerja migran Indonesia agar lebih bijak menggunakan keuangannya. Jadi diajari ilmunya, nanti ada narasumber akan memberikan materi, masukan, silakan berdialog, tanya jawab, menggunakan keuangan yang bijak itu seperti apa, dan bukunya lebih siapin. Jadi bahas bahan acuan, pedoman bagaimana bijak mengelola keuangan dari para pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai arahan Bapak Presiden membentuk Kementerian KP2MI, ya, yang sebelumnya hanya BP2MI, sekarang ditingkatkan lagi, ditambah menjadi KP2MI, artinya Menteri dan Badan, Kementerian dan Badan, regulator dan juga operator. Artinya bentuk kepedulian pemerintah, keseriusan pemerintah Presiden Prabowo dalam rangka mengelola perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Maka ada dua hal yang digariskan oleh Bapak Presiden. Satu, peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran. Dari sebelum berangkat, ketika penempatan, dan kembali pulang ke tanah air sebagai purna pun, negara akan hadir untuk memberikan perlindungan. Jadi saya bentuk keseriusan pemerintah kepada pekerja migran Indonesia. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia. Artinya ke depan peningkatan upgrading skill daripada pekerja migran itu akan semakin ditingkatkan. Kalaupun kita mengisi sektor-sektor domestic workers, tapi pekerjanya juga sudah punya pendidikan, punya mengerti bahasa, mengerti mengoperasikan alat rumah tangga. Tidak kita kirim orang yang buta huruf, kita tidak menempatkan orang yang bahasanya nggak nyambung, bahasa saja tidak bisa, bekerja di negara orang sama saja dengan bunuh diri namanya. Dan kita negara akan hadir memfasilitasi itu. Makanya ke depan Bapak Presiden sudah mempersiapkan anggaran tahun 2026 untuk 500.000 pekerja migran Indonesia untuk mengisi 500.000 lapangan pekerjaan di negara lain. Menyiapkan anggaran tidak akan ditanggung. 8 triliun sampai 15 triliun dipersiapkan tahun 2026 yang terintegrasi dalam bentuk vokasi dan pendidikan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Presiden. Jadi beliau ini sangat peduli terhadap pekerja migran Indonesia. Bahkan di beberapa kesempatan beliau ke negara lain berkunjung, selalu membicarakan isu tentang masalah pekerja migran Indonesia. Artinya negara hadir. Negara hadir tidak hanya ketika penempatan, mempersiapkan, kemudian menempatkan, kemudian kembali ke tanah air. Negara juga hadir hari ini melindungi bagaimana pekerja migran bisa bijak mengelola keuangannya melalui launching buku literasi keuangan tentang buku saku literasi keuangan. 3, 2, 1. Tapi juga mengalami krisis keuangan untuk kesejahteraan jangka panjang. Karena itu, OJK, Kementerian P2MI, dan BI menghadirkan buku saku literasi keuangan bagi pekerja Indonesia dan keluarga. Panduan berisi tips perencanaan keuangan. Kementerian KP2MI bersama stakeholder terkait OJK, BI, Bank BNI, Pegadaian
DEJ ya melaunching itu buku saku tentang literasi keuangan untuk pekerja migran Indonesia. Ini kegiatan ini saat terjadi dan buku ini sampai terjadi di launching hari ini sebagai bentuk sinergitas kita sebagai instrumen negara, instrumen pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa kita akan terus meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum penempatan, ketika penempatan, dan ketika kembali ke tanah air juga negara hadir untuk melakukan perlindungan. Nah, buku saku tentang literasi keuangan ini ya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya bagaimana mengelola keuangan yang bijak, yang benar, sehingga tidak tertipu, tidak disalahgunakan oleh oknum baik di negara lain maupun di negara kita terhadap para pekerja migran kita yang telah berjuang untuk mencari rezeki, untuk membiayai anak-anaknya sekolah, keluarganya, orang tuanya. Makanya hadir OJK, BI, dan stakeholder yang lain, BNI, Pegadaian, kemudian juga Bursa Efek, dalam rangka kita memberikan pemahaman, pengetahuan kepada calon pekerja migran yang akan berangkat menjadi pekerja migran Indonesia agar mengerti tentang bagaimana menggunakan keuangan yang benar dan bijak sehingga bisa lebih bermanfaat uang yang didapat dari hasil jerih payah gitu. Jadi kira-kira substansinya itu yang dilakukan hari ini, dan sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh stakeholder ya yang pada hari ini yang telah sama-sama dengan kami KP2MI, sehingga ini sudah kegiatan yang ketiga ya Bu ya. Yang ketiga kita melakukan edukasi kepada calon pekerja migran terkait dengan literasi keuangan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya ini satu bentuk komitmen OJK Bank Indonesia memberi dukungan komitmen kita atas program pemerintah dalam hal ini KP2MI untuk mendampingi menyiapkan pekerja migran Indonesia. Kalau dari KP2MI menyiapkan dari pelatihan dan sebagainya. Nah, ini satu sisi lagi yang perlu kita lindungi, yaitu mereka harus melek secara literasi keuangan, melakukan inklusi keuangan yang benar, dan terhindar dari berbagai scam dan penipuan yang banyak sekali mengintai pekerja migran kita. Jadi ini salah satu upaya menyeluruh sinergi dan kolaborasi antar seluruh stakeholder KP2MI, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh stakeholder lainnya untuk melindungi PMI kita. Karena PMI merupakan satu dari 10 program prioritas yang masuk di dalam fokus OJK dalam memberikan edukasi dan literasi. Dari saya itu aja, terima kasih.